suara saya adalah yang terpilih. Iya. Wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub, Berani Jujur. Hari ini saya berada di kantor Bapak Robinsar, caleg Partai Golkar terpilih 2024. Assalamualaikum Bang Bisar. Saya manggil apa nih? Bapak, kayaknya nggak cocok ya. Panggilnya Bang Bisar aja ya. Oke Bang Bisar. Siap. Kayaknya sudah mulai enak ya, udah agak tenang ya, dari sebelum-sebelumnya ya. Bang, kabarnya Abang kan di raih kemenangan ini untuk raih suaranya lumayan besar ya. Ya alhamdulillah, betul Bang, betul. Jadi memang kita dari hasil tabulasi Partai Golkar, suara kita tertinggi di internal Partai Golkar sebanyak 6.300 sekian lah, lebih. Tapi tetap kita juga harus masih menunggu hasil perhitungan yang resmi dari KPU nanti. Oh gitu. Insyaallah. Tapi sebagai generasi muda kayaknya ya lebih banyak ya gitu ya. Ya alhamdulillah. Bang, dengan kemenangan ini walaupun memang belum ada dari KPU sendiri, tapi kan ini sudah pencanangan, bahasanya besar-besaran nih bahasanya, nama Robinsar katanya ya gitu. Seorang anak muda lagi ya. Jadi ya Bang, kalau melihat dari anak muda sendiri untuk maju dari duduk di parlemen itu sendiri, apa sih yang di sudut pandang dari Pak Robinsar untuk Kota Cilegon? Oke. Ya jadi menurut saya memang sangat perlu ya anak muda sekarang ini harus terjun langsung berpolitik, harus menjadi subjek, bukan hanya sebagai objek. Karena kita tahu mungkin beberapa periode yang lalu anak muda selalu dijadikan target sasaran untuk suara saja, tapi tidak bisa berbuat lebih. Waktu itu kami sangat mendukung dengan banyaknya sekarang banyak caleg-caleg muda, termasuk saya yang alhamdulillah juga maju dan terpilih, alhamdulillah untuk bisa duduk di parlemen nanti. Tentunya dengan pemuda-pemuda ini dengan idealismenya yang pasti, juga dengan kreativitasnya, pemikiran-pemikiran baru memang yang perlu hadir di parlemen nanti untuk bisa mewarnai untuk kemajuan Kota Cilegon. Betul. Artinya lebih berenergi lah nanti ya dengan seorang anak baru, muda. Energi baru, semangat baru, harapan baru. Dengan kinerjanya juga mungkin ada perubahan ya. Insya Allah, betul kan? Karena kan selama ini kan perubahannya banyak sekali isu-isu yang memang membuat kita kelihatannya tidak tersampaikan gitu untuk masyarakat sendiri itu sendiri. Nah anak muda juga kan mudah-mudahan ini ada suatu perubahan yang memang lebih dari pandangan kinerja sendiri nih kan sekarang mudah-mudahan udah memang menjadi penetapan nih kan Bang Robinsar ya sendiri ya. Nah sebagai anak muda sendiri itu wacana apa yang paling terbesar untuk dikembangkan Kota Cilegon sendiri? Ya, kalau saya pribadi memang walaupun memang di parlemen atau dewan itu terbatas kewenangannya, hanya 3 poin yang inti dalam dewan itu ya, sebagai penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Tapi tentunya kita juga perlu betul punya ide-ide yang bisa untuk membangun pemajuan Kota Cilegon, yang memang dengan kebijakan tersebut, dengan 3 kewenangan tadi, kita bisa mendorong. Salah satunya memang yang harus jadi fokus pemikiran saya saat ini adalah bagaimana mengurai pengangguran, menata Kota Cilegon, yang mungkin kita ketahui bersama dari mungkin awal dari Cilegon sampai dengan detik ini, mungkin ya gitu-gitu aja. Nah, jadi kita ingin satu yang paling fokus adalah bagaimana cara mengurangi pengangguran, yaitu dengan peningkatan SDM. Itu salah satu poin yang ingin saya dorong, dan juga kita ingin merubah wajah Kota Cilegon supaya lebih modern lagi. Itu sih Kak. Artinya benar-benar ada perubahan ya dari sebelumnya. Walaupun sebenarnya ini udah ada perubahan, tapi lebih berubah gitu ya. Gitu ya. Betul. Bang Robinsar, kita bicara masalah suara nih ya. Suara Golkar sendiri kayaknya masih menang nih kalau didengar-dengarnya gitu ya. Betul Bang. Jadi memang setahu saya perhitungan kami di internal Golkar itu, walaupun memang kita masih menunggu hasil resmi dari KPU, kita udah menghitung itu kita masih menjadi pemenang pemilu di Kota Cilegon sebanyak 8 kursi dan suara tertinggi di antara parpol lainnya. Alhamdulillah kita mencapai 8 kursi, tentunya bisa menjadi unsur pimpinan dalamnya. Betul, Golkar menang tahun 2024 ini. Artinya masih bisa dong jadi pemimpin parlemen ya nanti.
Ada kemungkinan. Kita pasti dari DPD juga akan memilih, melihat kader-kader yang potensial yang memang layak untuk duduk nanti di unsur pimpinan DPRD Kota Cilegon nanti. Jangan-jangan nanti Bang Robinsar nih jadi pemimpinnya nih. Ya, kita ngikutin amanat arahan dari partai saja. Kita sebagai kader kita mengikuti apa instruksi partai, kita akan jalankan, insya Allah. Tapi bicara masalah instruksi, apa aja sih yang diinstruksikan dari Partai Golkar sendiri, Bang? Untuk apa? Untuk ya, di parlemen nanti ketika nanti sudah pada duduk gitu. Ya, yang pasti memang kalau Partai Golkar dari dulu terus mengusung untuk kemajuan, untuk kemajuan Kota Cilegon, kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan pembangunan Kota Cilegon. Itu adalah poin-poin memang yang diamanati oleh para petinggi dari partai supaya Partai Golkar tidak hanya duduk saja, tapi juga bisa mengontrol jalannya pemerintahan, juga bisa memberikan masukan yang baik untuk kemajuan Kota Cilegon. Itu sih amanat pesan dari DPD. Artinya kalau kita bicara sejahtera nih ya, Ya. Cilegon berarti belum sejahtera dong. Ya, saya rasa kita ketahui bersama juga, Iya. pasti masih banyak di beberapa titik, pasti masih banyak kekurangan kan, masih banyak yang memang belum sejahtera masyarakatnya. Kita bisa tutup mata lah, karena memang masa Cilegon juga masih banyak pengangguran, otomatis dengan banyaknya pengangguran pasti kesejahteraan itu agak menurun. Iya. Dan masih banyak titik-titik yang memang belum sejahtera. Pasti ada dan menjadi fokus kita untuk bisa mengurangi lah minimal gitu ya. Kalau kita menghilangkan agak sulit, tapi minimal dengan program-program kerja kita supaya bisa mengurangi tingkat kesejahteraan yang kecil itu. Artinya ini jadi suatu pekerjaan rutin juga yang berat juga ya. Betul. Dikembalikan. Tapi kembali dengan niatan yang baik, dengan kerja-kerja politik, dengan kerja-kerja turun ke masyarakat, saya rasa tidak ada yang nggak mungkin kalau memang kita bisa dan mau turun ke masyarakat, melihat, mendengar langsung apa yang jadi keluhan masyarakat. Artinya tahun 2024 ini ke depannya bagaimana untuk bisa berlanjutnya keluhan-keluhan masyarakat itu akan dijalankan gitu? Iya, ya intinya Dewan itu kan Kang. Iya. Jadi saya anggap Dewan itu adalah siapa sih Dewan yang bekerja? Dewan yang bekerja itu Dewan yang turun ke masyarakat. Betul. Karena tugasnya Dewan itu mendengar, melihat kondisi di masyarakat, mendengar keluhan masyarakat, dan dengan keluhan-keluhan tersebut kita dorong sebagai bentuk kebijakan. Nah itulah gunanya fungsi Dewan. Iya. Ketika Dewan tidak mau langsung turun ke masyarakat, tidak mau melihat kondisi masyarakat, tidak mau mendengar apa aspirasi masyarakat, berarti Dewan itu tidak mau bekerja, dan otomatis kerjanya ya nggak ada kerjanya gitu. Iya. Karena dia nggak bisa memberikan solusi untuk memfollow up lah apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Artinya seorang Bang Binsar siap nih ya. Insya Allah saya akan turun. Dengan alhamdulillah karena kita masih muda. Iya. Alhamdulillah di DPRD sekarang juga yang terpilih banyak anak muda ya. Milenial. Saya yakin dengan usia masih muda, semangat yang masih tinggi, juga masih diberi kesehatan, insya Allah gitu kan. Kami akan mendorong teman-teman juga yang baru-baru ini supaya akan lebih turun ke masyarakat untuk mendengar, melihat aspirasi dari masyarakat. Artinya jangan hanya mendengar keluhannya saja ya. Harus turun, langsung door to door, apa keluhannya, bila perlu kita sharing di lingkungan kampung situlah. Iya. Jangan sampailah hanya seperti yang pernah kita lihat dan kita dengar ya. Perjalanan-perjalanan kita buat ada cerita katanya aspirasinya tapi tidak berjalan. Nah itu yang betul dari formalitas semata itu. Nah kita nggak harus buang tuh Bang. Iya. Yang formalitas kesannya sifatnya memang hanya menuntaskan kewajiban, itu yang harus kita pangkas, harus kita buang. Tapi kita harus benar-benar turun kerja di masyarakat. Artinya itu bukan menjadi suatu cercaan tapi acuan ya Bang. Iya. Jadi motivasi untuk kita supaya kita bisa membuktikan bahwa anggota-anggota Dewan Muda yang baru ini juga bisa hadir di masyarakat. Bang, Golkar kan boleh dibilang yang tertinggi nih. Siapa tahu nih Golkar bisa jadi pemimpin daripada parlemen itu juga. Ada nggak nanti untuk maju yang maju nanti untuk Golkar sendiri pilkadanya kan ke depannya akan maju dengan pilkada ya? Tentunya dari DPD pun masih menggodok hal tersebut karena memang perihal pilkada ini juga sesuatu yang harus kita pikirkan benar matang-matang. Jangan sampai kita salah langkah, salah strategi, akhirnya berujung kekalahan. Tentunya saya pasti yakin kepada pimpinan di atas, di DPD 2 atau DPD 1 ataupun pusat juga bisa melihat kader-kader terbaiknya yang bisa diusung supaya bisa nanti melenggang di pilkada nanti dan bisa memenangkan Partai Golkar. Artinya udah ada nih ya gambaran-gambaran yang bisa ditampilkan untuk pilkada nanti? Kita belum sih. Belum ya? Cuman dari rekomendasi yang sudah terbit itu kan memang ada 2 nama, ada Bu Ati dan juga ada Isra Miraj. Tentunya keduanya adalah kader-kader terbaik yang siapapun itu yang diusung
kami sebagai kader juga akan mendorong dan akan memenangkan Pilkada 2024 nanti. Artinya mereka juga kan memang sudah punya pengalaman asam garamnya ya. Betul. Jadi Kader tidak terbaik diragukan. Lah. Mereka semua kader terbaik. Jadi tidak diragukan, udah lebih mengetahui lah kota Cilegon itu sendiri gitu kan. Semoga itu bisa menjadi wacana ke depannya. Jangan-jangan Bang Binsar nanti jadi yang lebih muda disuruh maju. Masih banyak belajar Bang. Masih belajar. Kita ada karena memang kita punya struktural partai. Iya. Apa yang diamanati, apa yang dipegang oleh partai itu yang akan kita jalankan. Artinya menjadi suatu kemenangan ini bukan menjadi suatu kemenangan yang harus bergembira ria ya, tapi pekerjaan yang siap. Betul. Jadi kemenangan ini kita sikapinya tidak dengan euforia, tapi kita sikapinya dengan wacana-wacana ke depan, bagaimana sebagai anggota legislatif untuk bisa mengisi hadir di masyarakat. Itu PR saya. Artinya siap melakukan apapun itu ya. Insya Allah. Jadi siap terbuka, siapa penerima. Betul. Saya jujur pribadi masih muda. Iya. Masih tidak begitu baik pengalaman, butuh masukan dan arahan dari semua kalangan. Ya, karena kalau dari pemikiran saya sendiri terbatas, tapi kita harus kolaborasi, kita juga harus membuka diri, karena dari mungkin unsur-unsur manapun kan kita nggak menguasai semua tuh Bang, ya kan? Misalkan dari unsur kesenian dan budaya, kita punya keterbatasan mengenai gagasan dan pengetahuan, tapi dengan kita yang terbuka, kolaborasi, menerima semua masukan, otomatis saya yakin ketika kita terbuka menerima semua masukan, mau suka masukan yang terbaik, yakin keluarnya pun output ini akan baik untuk masyarakat. Iya, Bang, sebagai anak muda ya, pastinya kan punya sih pemberian wacana kepada anak-anak muda yang khususnya di Kota Cilegon. Apa sih yang Abang bisa berikan kepada anak-anak muda itu khususnya? Ya, anak-anak muda ini karena memang kita di zaman milenial, kita adalah milenial, zaman-zaman digital juga, tentunya kita harus juga bisa mengembangkan pemuda ini, harus harus bisa aktif, adaptif juga dengan kondisi saat ini ya, dengan media dan lain-lain. Tentunya juga tidak selalu juga melulu pekerjaan itulah sebagai karyawan. Nanti yang saya ingin merubah paradigmanya, karena memang saya juga basicnya sebagai pengusaha. Jadi kalau kita bisa berwirausaha, kenapa tidak gitu? Jangan selalu patokannya pekerjaan itu harus sebagai karyawan. Kalau bisa kita sebagai wirausaha, bahkan dari UMKM pun juga bisa mengurangi pengangguran juga. Malah bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan lain-lain. Jadi saya ingin memberikan semangat pada pemuda-pemuda, ayo kita bangkit. Saatnya nih, karena memang 2045 nanti adalah bonus demografi untuk masyarakat Indonesia, tapi harus kita sikapi untuk mempersiapkan diri juga. Kita siapkan diri kita pemuda-pemuda untuk menyambut 2045 adalah tahun kemajuan Indonesia. Dari sekarang harus kita bentuk pemuda-pemudanya, harus kita siapkan pemuda-pemudanya untuk menyambut tahun 2045 nanti. Artinya sudah diwacanakan ya, untuk sarananya apakah sudah dipersiapkan gitu Bang? Ya, dari kalian masih butuh gagasan nih, masih butuh gagasan, masih bentuk pemikiran. Karena memang saya juga intinya gini Kang. Pengangguran di Kota Cilegon sangat tinggi. Ya, kita akui dong, pengangguran di Kota Cilegon sangat tinggi. Dan ternyata ketika saya juga komunikasi dengan beberapa industri adalah kenapa saya bilang pengangguran di Cilegon sangat tinggi. Ternyata kata industri itu SDM-nya Pak Robin. SDM Kota Cilegon itu tanda kutip tidak memenuhi standar. Nah, itu PR kita. Berarti SDM adalah PR kita Bang. Bagaimana caranya peningkatan SDM itu harus kita masif kembangkan, gaungkan supaya bukan hanya sebagai wacana, tapi memang harus realisasikan. Nah, kalau saya punya pemikiran, kita akan naikkan, tingkatkan SDM masyarakat atau pemuda Cilegon ini melalui BLK, Badan Kerja, yang saat ini BLK-nya sudah ada Bang, tapi mohon maaf tidak sesuai dengan industri, tidak sejalan dengan industri-industri Kota Cilegon. Kita di sini industri padat modal, industri kimia, industri baja. Betul. Tapi di BLK-nya mohon maaf masih ada mungkin menjahit, tata boga, itu nggak masalah sebenarnya, bukan hal salah. Hanya saja kita harus juga mengikuti. Industri kita tuh industri yang benar-benar full skill loh, saya bilang gitu. Betul. Harusnya kita pun dari BLK Kota Cilegon, dari pemerintah juga harus fokus juga peningkatan BLK-nya minimal standar dengan kebutuhan di industri kita. Saya yakin ketika memang BLK-nya kita garap dengan serius, kita isi program-programnya dengan yang baik, apa yang dibutuhkan oleh industri, saya yakin walaupun tidak mengurangi pengangguran, minimal bisa mengurangi pengangguran. Tapi kita punya langkah yang konkret. Tidak hanya mohon maaf magang-magang saja dan lain-lain yang memang sifatnya juga temporary. Betul. Tapi ketika memang kita dari BLK, kita sudah siapkan
BLK yang kita siapkan nih Bang, tentunya harus rombak besar-besaran. Betul. BLK dengan segala prasarananya harus kita sesuaikan dengan industri kita. Kita minta bisa, saya rasa bisa lah. Kita kolaborasi dengan para industri supaya untuk bisa ikut andil juga untuk mengembangkan BLK di Kota Cilegon. Ketika apa yang hasil dari BLK tersebut juga bisa disalurkan oleh di industri nanti. Artinya akan lebih meningkatkan kembali dong ya untuk kemitraan daripada pihak industri dari betul kan. Jadi kita harus bangun komunikasinya juga harus dengan ya segala arah gitu kan, dengan industrinya, eksekutifnya dan legislatifnya dan masyarakatnya. Itu yang harus kita bangun. Ya, peningkatan SDM Bang. Ya artinya kalau memang kita bicara mengenai SDM memang itu lebih kuat dan lebih besar ya PR-nya ya gitu. Betul. Karena kalau dilihat juga betul tadi yang saya Bang Bisar bilang bahwa kita ini kan wilayah industri kimia, masih lebih prioritasnya kan lari ke situ kan gitu. Artinya ini akan lebih menunjang kembali ya ke perlengkapan sarana untuk ke depannya bahwa anak-anak SDM ini akan lebih maju lagi ketika mereka jatuh terjun ke industrinya. Betul. Malah di pemikiran saya itu tidak hanya anak-anak yang kita bentuk dari BLK nanti itu bukan hanya untuk industri di Kota Cilegon, tapi yang ada di bayangan saya adalah bagaimana BLK Cilegon itu memang standarnya udah standar internasional. Betul. Jadi dipakai pun minimal di Kota Cilegon, malah bahkan sampai ke luar negeri. Karena standarnya sudah tinggi. Nah, itu yang harus kita fokuskan. Dari sekarang Bang, kalau nggak sekarang kapan lagi? Jangan sampai nanti keburu industri pada tutup, orang-orang baru pada siap. Betul. Jangan sampai terjadi itu kan gitu. Karena mau sudah banyak kan sekarang. Seperti yang di wilayah Tangerang gitu kan, industri udah pada kabur tuh. Industri udah pada kabur karena mungkin dengan segala dinamikanya kan, mungkin dengan ya pertimbangan dari industri lah gitu ya. Jadi akhirnya udah pada kabur. Maka kita harus menjaga juga nih di kedua sisi. Dari masyarakat kita jaga, kita siapkan, dari industri pun juga kita akan rawat supaya mereka juga aman dan nyaman untuk perang di Cilegon ini. Tapi ada pengembangannya Bang, kalau kita bicara masa skillnya untuk itu kan, tapi kan nilai minimal kan ada satu bahasa juga yang mereka harus pegang kan gitu. Setuju. Berarti kan mereka harus memberikan suatu sarana bahwa kita juga kan memberikan kerjasama dengan pihak-pihak daripada language itu sendiri. Betul, kan? saya setuju, saya setuju Bang. Betul. Perihal bahasa jadi nomor satu ternyata. Ya kan, karena memang kita di sini multinasional kan. Betul. Ada Korea, ada Jepang, ada India. Memang bahasa itu paling penting. Minimal Inggris kan, Inggris atau Koreanya. Di BLK tersebut harus ada. Kayak mungkin kalau di luar negeri kayak di YouTube itu kan ada kampung Inggris. Betul gitu, ya. Kan. Intinya benar. BLK tersebut itu include di dalamnya. Ada bahasa, ada skill dan lain-lain sih. Tapi Bang harus serius. Betul. Jangan hanya tanda kutip formalitas lagi, waduh itu udah acak-acakan. Makanya kita dewan harus turun, fungsi dipakai tuh. Fungsi pengawasannya. Jika memang nanti BLK yang udah kita bentuk dan lain-lain itu tidak berjalan, ya itu yang harus kita kasih peringatan kan gitu. Artinya lebih ditingkatkan lah dengan sisi action dulu untuk nantinya ya. Anak kita saya akan fokus untuk sini. Ya saya berharap anak muda-muda yang ada duduk di parlemen itu tidak lagi lah hanya duduk dan saya hanya dorong, Pak. Saya akan ingetin teman-teman bareng-bareng kita duduk di sini bukan untuk duduk-duduk santai-santai minum kopi, tapi kita di sini sudah amanat oleh masyarakat harus turun memberikan kontribusi untuk masyarakat. Amin. Mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana dan berjalan dengan lancar ya Bang Bisar ya. Karena memang juga Cilegon ini kan boleh dibilang industri internasional. Betul. Tapi orangnya masih standar. Boleh dibilang underjob lah mereka ya di situ. Ya semoga Bang Robinsar bisa memberikan suatu kontribusi yang lebih besar, khususnya anak muda yang memang menjadi hasil daripada kesejahteraan mereka. Jangan sampai mereka menjadi orang yang tidak terarahkan gitu Bang Bisar. Ya kayaknya waktu pengen panjang nih Bang Bisar. Karena berbicara dengan wacana anak muda itu memang banyak sekali yang memang harus diterjunkan. Ya karena waktunya juga kita terbatas. Terima kasih banyak Bang Bisar. Mudah-mudahan apa yang akan dijalankan ketika duduk di parlemen berjalan lebih baik dan lebih maju lagi. Oke pemirsa BJTV, demikianlah saya berbincang-bincang dengan seorang anak muda yang memang duduk di parlemen. Semoga juga anak mudanya ini lebih maju lagi, lebih terdorong kembali untuk memberikan suatu wacana kesejahteraan khususnya anak muda di Kota Cilegon. Demikianlah berbincang-bincang saya dengan Bang Robinsar. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.